Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman yang telah hadir di pertemuan ke-11 ini di mata kuliah Desain Digital. Oke, hari ini kita akan mengarah ke materi tentang poster. Ya, kita akan belajar membuat poster dan apa sih itu poster. Kita belajar dulu penjelasan tentang poster. Nah, poster adalah gambar pada selembar kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel di dinding atau permukaan lain. Nah, itu mungkin sering kalian lihat dulu. Jadi poster itu sering kalau zaman dulu ditempel di tiang listrik, habis itu di tempat-tempat yang sering dilewati oleh masyarakat, atau juga poster juga sering ditampilkan di atas baliho menggunakan baliho dan lain sebagainya. Jadi banyak digunakan poster itu. Nah, di situ poster juga sebuah alat untuk mengiklankan sesuatu sebagai alat propaganda dan protes serta maksud lain untuk menyampaikan berbagai pesan. Jadi pada dasarnya poster ini bisa digunakan untuk sebagai iklan maupun untuk menyampaikan sebuah pesan, ya, baik itu niatnya untuk komersial, mau itu niatnya untuk politik dan lain sebagainya. Jadi poster bisa digunakan untuk banyak hal, ya. Jadi bukan hanya untuk satu hal, jadi bisa digunakan untuk banyak hal. Jadi poster kadang-kadang bisa digunakan untuk melakukan protes, ya, untuk melakukan uh, mengajak untuk penggunaan suatu alat atau lain sebagainya, ya. Jadi poster ini bisa kalian pahami artinya bisa seperti itu gitu. Habis itu poster dari sisi desain grafis lebih tepat dipahami atau lebih cepat, lebih mudah dipahami, ya, sebagai salah satu seni grafis, ya, yang memiliki gaya, aliran maupun tren yang tersendiri dari suatu zaman. Ya, di poster ini merupakan yang selalu berkembang dari zaman ke zaman gitu. Kalau zaman dulu poster sering ditempel-tempel di media-media di media jalan. Sekarang poster hanya menggunakan media sosial, yaitu jauh lebih mudah. Kita tidak perlu namanya mengeluarkan biaya untuk pencetak, ya. Saat kita mau menempel atau menempelkan di jalan, kita pasti perlu biaya untuk mencetak poster tersebut ke dalam kertas. Desain itu di dalam kertas. Tapi zaman sekarang poster itu hanya perlu dipromosikan menggunakan media sosial. Jadi jauh lebih mudah. Oke. Selanjutnya ini ada jenis poster. Jadi kalian bisa lihat ada dua jenis poster di sini, yaitu pertama poster teks. Nah, ini merupakan jenis poster yang paling tua, mengutamakan teks sebagai informasi. Terkadang ada sedikit gambar namun tidak dominan. Jadi kalau teks ini teksnya yang lebih banyak, ya, daripada gambarnya. Jadi contohnya misalnya poster penobatan Raja Edward III. Jadi kalian bisa lihat kalau di berita luar negeri itu saat ada poster seperti penobatan raja, dia lebih banyak teksnya. Dia menjelaskan silsilah keluarganya, habis itu uh, mas uh, apa namanya tahun-tahun raja sebelumnya. Nah, itu adalah salah satu contoh penggunaan poster yang lebih dominan teksnya. Habis itu yang kedua adalah poster bergambar. Poster yang seminimal mungkin menggunakan tulisan dan lebih kepada penggunaan gambar. Kalau ini saat ini kalian mungkin sudah lihat desain saat ini jelas sudah menggunakan hal seperti itu. Kita zaman sekarang lebih menggunakan poster bergambar, ya. Sudah sangat jarang saat ini poster lebih banyak teksnya. Biasanya poster teks ini digunakan untuk research atau poster untuk membangun sebuah penelitian, itu bisa menggunakan lebih banyak teks daripada gambarnya, ya. Sedangkan kalau poster-poster untuk promosi biasanya digunakan poster bergambar biar lebih mudah menarik perhatian orang lain gitu. Oke. Nah, ini poster di abad modern. Jadi ada beberapa poster yang sering digunakan di abad zaman sekarang, yaitu pertama poster propaganda. Poster propaganda, poster yang mengiring warga negara agar ikut berperang pada era perang dunia. Jadi ada namanya dulu poster propaganda. Mungkin bahkan saat ini juga ada gitu ya, kayak seperti poster yang ada di Ukraina. Contohnya sempat saya lihat itu ada poster untuk mengajak warganya ikut andil dalam melawan Rusia gitu misalnya.
Nah, itu sudah ada. Habis itu yang kedua adalah poster kampanye. Ini mungkin kalian sudah lihat kalau zaman-zaman mau sudah pemilihan gubernur, bupati, presiden, dan lain sebagainya. Poster ini akan sering kalian lihat. Di mana poster ini digunakan sebagai alat untuk mencari simpati atau perhatian dari seorang masyarakat atau pemilih di saat adanya pemilihan umum. Ya, ini sering kalian lihat. Mungkin nanti tahun depan kalian akan lebih sering melihat. Mungkin di akhir tahun ini atau tahun depan sudah sering kalian lihat poster-poster yang bertujuan untuk berkampanye ya. Selanjutnya adalah poster wanted ya. Jadi poster ini identik pada era Wild West ya. Jadi poster ini biasanya sering digunakan di kepolisian ya, karena untuk melakukan sayembara atau mencari seorang penjahat yang notabene pertama dia kabur dari penjara misalnya, atau dia belum dia buron karena melakukan kejahatan. Nah, ini sering kalian lihat poster wanted namanya. Selanjutnya ada poster film. Ini juga kalian sering lihat kalau misalnya ada sebuah film yang ingin ditayangkan, pasti mereka akan membuat sebuah poster juga. Nah, ini digunakan untuk menarik calon viewers atau calon penonton agar mengetahui, menyukai, dan menyaksikan film yang dibuat. Biasanya poster seperti ini dibuat sebaik mungkin agar menarik perhatian dari seorang penontonnya. Ya, biasanya makanya film itu tergantung dari siapa pemerannya. Biasanya poster pemeran dari suatu film itu akan sangat banyak menentukan gitu bahwa film itu laris manis nantinya gitu. Yang kedua adalah poster affirmation, adalah poster yang bercirikan dengan warna hitam atau gambar alam latar sebagai latar belakangnya, serta di atasnya berisi teks kata-kata motivasi dari seorang pemimpin ya. Ini adalah poster-poster motivasi. Biasanya kalian bisa lihat seperti posternya Mario Teguh, itu salah satunya. Ya, oke, dan yang selanjutnya adalah poster pelayanan masyarakat. Jadi ini adalah suatu poster, jenis poster yang bersifat tidak diperdagangkan. Maksudnya gimana? Jadi poster untuk pelayanan masyarakat adalah mengajak untuk masyarakat untuk tidak melakukan suatu hal yang merugikan orang lain. Contohnya, dilarang merokok di tempat atau lingkungan seperti di sini gitu misalnya. Atau jangan merokok di wilayah ini. Itu adalah salah satu contoh poster pelayanan masyarakat. Oke, kita langsung aja buka Inkscape. Jadi kita akan buat sebuah layout terlebih dahulu ya sebelum kita menyelesaikan ini. Jadi kita buat layout di mana nanti itu digunakan untuk membuat desain secara realnya. Jadi kita dibuat Inkscape dulu. Kita buat Inkscape-nya. Nah, di sini saya akan buat layout terlebih dahulu. Jadi kita hari ini hanya untuk membuat layout, kita memahami pemahaman penggunaan layout ya. Nah, di sini ya, sebelum kalian membuat sebuah poster, kalian harus menentukan terlebih dahulu ukuran dari sebuah kertas ini. Ya, kertas ini. Kalian harus tentukan berapa ukuran yang ingin kalian gunakan. Ya, jadi saya harap jangan langsung membuat sebuah desain. Pastikan dulu apakah dia potret, apakah dia landscape, dan lain sebagainya. Kalau kalian tidak membuat itu, kalian akan kesusahan. Ya, jadi kalian akan kesusahan. Jadi pastikan kalian selalu membuat sebuah size terlebih dahulu untuk menentukan kalian ingin ukurannya seperti apa. Apakah hanya A4, F4, mau itu portrait, landscape ya. Jadi kalian bisa buat di situ. Oke, kalian bisa ngubah aturannya di sini ya. Kalian bisa klik file, dokumen properties. Nah, di sini kalian bisa atur mau ukuran seperti apa. Di sini saya biasanya menggunakan cm kalau saya ya. Saya menggunakan cm. Karena skala deepnya nanti atau kedalamannya nanti dia jauh lebih lebih detail gitu. Nah, di sini kan atur, misalnya kalian membuat, misalnya kalau kalian buat ukuran 3 meter misalnya, 3 kali 4 meter misalnya, kalian buat ukuran 3 kali 4 meter. Di sini kalian cukup kalau saya sih menggunakan seperti ini. Kalau 3 kali 4 berarti di sininya 40, 30 di sininya 30 cm. Nah, ini keuntungannya bagi untuk saya ya.
Jadi sini saya menggunakan sentimeter semua. Nah, kalau kalian buat seperti ini, saat kalian melakukan yang namanya convert ke JPEG, dia tidak akan mudah pecah. Jadi lebih detailnya lebih jelas gitu. Ya. Kalau kalian membuatnya seperti misalnya kalian mengaturnya 4 skala 4 misalnya, jadi di 4 ini. Saat kalian melakukan yang namanya convert ke JPEG, gambarnya akan jauh pecah gitu. Jadi kita buat skalanya banding 2. Di sini. Nah, jadi kita buat di sini biar lebih mudah saat kalian melakukan convert nanti. Nah, oke, di sini saya sudah buat sebuah template kanvas ya. Kanvasnya saya buat di sini ukuran 30 kali 40 cm atau kita mau buat sebuah poster dengan ukuran 3 meter 3 kali 4 meter ya. Oke. Di sini kita harus terlebih dahulu mengatur. Kalau saya sih biasanya sebelum melakukan desain kita buat dulu ini juga sama, kita atur ini menjadi 30 kali 40. Sorry. Sini ya kita atur 30 40. Terbalik. Width-nya 40, ini 30. Oke. Ini biasanya ya. Kalau saya selalu mengaturnya ya. Jadi kalian bisa atur ini pas di tengah sini boleh, kalian bisa gunakan fitur yang ada di sini, yang ada di objek ini. Ya. Mana itu fiturnya kemarin? Oke, harusnya ada fiturnya. Oke. Oh ya, nggak bisa. Jadi di sini 3 kali atur aja, dia pas di tengah ya. Kalau saya selalu ngatur ini karena saya selalu menimpa menggunakan ini biar nantinya lebih mudah karena ada pattern yang menahan dia saat keluar dari outline-nya ya. Jadi misalnya seperti ini. Nah, habis itu kalian bisa ubah warnanya, baru kalian ubah sininya. Nah, jadi kalian sudah buat sebuah layout ya, sebuah layout untuk dalam apa sebuah layout untuk kalian membuat poster ya. Nah, habis itu di sini saya membuat sebuah ini dulu. Nah, setelah kalian buat ini, nah, ini saya akan buat untuk apa ya? Di sini saya buat untuk title. Title atau judul. Jadi judul. Kita pertama akan buat layoutnya dulu. Jadi kita sini buat judul ya. Di sini kita dimasukkan di sini. Jadi kita taruh dia di tengah. Oke. Nah, jadi kita di sini buat judulnya dulu ya. Kita buat judul. Habis itu kita buat lagi di sini misalnya tebalan 0,5 aja.
Oke. Nah, di sini judul, di sini saya ingin buat yang di sininya di judul kita copy paste saja. Di sini saya mau buat sebuah logo brand ya. Jadi nanti di sini adalah logo brandnya saya buat. Di sini logo brand. Habis itu buat lagi satu. Kita buat di sini. Di sini saya buat di sini isi konten. Oke, di sini isi konten dengan promosi-promosinya. Lalu yang terakhir di sini saya mau buat sebuah apa ya? Di sini adalah identitas alamat, kontak dan lain sebagainya ya. Jadi di sini saya mau masukkan alamatnya. Jadi sini, nah di sini alamatnya. Ya. Oke. Jadi di sini kita membuat sebuah poster untuk mempromosikan suatu produk ya di dalam Inkscape. Jadi kita akan membuat sebuah layoutnya dulu. Jadi ini akan layout dasarnya sebelum kita membuat posternya. Nah ini nanti kita akan jadikan nanti ini desainnya. Ya. Oke. Sekian untuk saat ini. Jadi nanti kalian coba buat dulu layout yang kalian inginkan seperti apa. Nanti baru kita implementasikan untuk membuat desainnya langsung ke dalam Inkscape. Jadi kita buat layoutnya seperti ini. Kalau sudah, nanti kita hanya tinggal mengkonversikannya menjadi desain grafis. Ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.